Hari ini kelompok yang beranggotakan Maria Assumpta Lili, Radikus David, Maria Meltinda, akan menyuguhkan podcast tanya jawab mengenai komunitas yang menulis online Indonesia. Selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Google. Selamat siang Kak Hamid. Selamat siang juga. Ya, saya Maria Meltinda Amara dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Mohon maaf mengganggu waktunya nih. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu David dan Lili sedang melaksanakan tugas mata kuliah analisis sosial. Tugas dari mata kuliah ini yaitu mencari komunitas berbasis online dan menganalisa komunitas tersebut. Nah, untuk menganalisisnya lebih dalam, kami memerlukan pengurus komunitas untuk diwawancara. Nah, kebetulan banget nih ketika kami menemukan komunitas online ini, terdapat link untuk mengakses grup di Telegram dan kami melihat nama Kak Hamid sebagai adminnya. Akhirnya kami pun menghubungi kakak. Apakah kakak bersedia untuk diwawancara? Iya betul. Komunitas kami itu emang sifatnya terbuka buat umum, jadinya kami nyertain link gitu. Baik, saya bersedia. Ada yang bisa saya bantu? Oke, nah sebelumnya kami ingin memastikan kembali nih, apakah Kak Hamid ini benar-benar anggota komunitas menulis online? Oh iya, benar, saya anggotanya. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita mulai dengan beberapa pertanyaannya ya. Sekaligus jika kakak ingin berbagi cerita tentang dunia menulis juga nggak apa-apa. Wih, siap. Oke, seperti yang udah diketahui, secara singkat, komunitas menulis online ini merupakan komunitas yang bergerak di bidang writing, yang membantu para penulis, terutama pemula, untuk mengembangkan bakat menulis buku, copywriter, menulis blog, dan cerita online, serta cerita-cerita lainnya yang berhubungan dengan dunia menulis. Nah, komunitas ini memberikan bimbingan dan dampingan kepada para penulis agar menjadi sukses dan hasil karya mereka itu menjadi laris. Apakah betul Kak seperti itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kami bisa berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, hal yang dapat kami lakukan adalah dengan membangun komunitas ini karena basic saya di bidang menulis. Bahkan secara gratis jika ingin bergabung ke dalam komunitas ini, agar lebih banyak orang yang bisa dijangkau dan lebih banyak orang yang makin berhasil dalam bidang menulis. Wow, jadi masuk ke komunitas ini tuh gratis ya Kak ya? Yaps, betul banget. Nah, untuk jumlah anggota yang bergabung dengan komunitas ini kira-kira ada berapa anggota nih Kak? Untuk anggota kami hingga saat ini terhitung 7.312-an orang. Namun yang sangat aktif dalam grup Telegram kami sebanyak 307 orang. Begitu Kak. Wow, banyak juga ya anggotanya. Yoi Kak. Terus apakah kemudian apakah komunitas ini memiliki struktur kayak ketua, wakil, sekretaris dan sebagainya? Ada nggak Kak? Sejauh ini komunitas ini tidak ada struktur khususnya seperti ketua atau wakil dan sebagainya. Namun semua kegiatan yang diselenggarakan dalam komunitas ini di bawah naungan divisi akademi KMO. Nah, divisi akademi yang mengendalikan itu saya sendiri. Oh, jadi Kak Hamid ini adalah divisi akademi ya, bergerak di bidang itu ya, di dalam komunitas menulis online gitu. Betul banget Kak. Oke, dalam komunitas ini Kak, ada nggak sih aktivitas online yang dilakukan misalnya Zoom meeting Zoom, diskusi chat lewat WhatsApp atau Telegram dan sebagainya, itu ada nggak sih Kak? Tentunya untuk aktivitas online kami ada, karena kita basicnya dari awal udah dari online. Jadi aktivitasnya segalanya lewat online. Aktivitasnya kami itu melakukan diskusi tiap minggu melalui media sosial Telegram, yang dimana dengan Telegram orang semakin bebas untuk bergabung. Maka semakin banyak orang yang mengikuti diskusi ini. Dan diskusi itu setiap malam minggu atau Senin jam 20-22. Selebihnya kayak share-share artikel yang berhubungan dengan kepenulisan, dan seringnya kami mengundang beberapa orang terkenal atau ahli dalam bidang menulis untuk menjadi pembicaranya. Gitu Kak. Wah, jadi komunitas ini juga mengundang penulis-penulis terkenal ya? Iya, betul banget ya.
seru banget ya. Jadi kayak anggotanya itu bisa berbagi cerita sama penulis-penulis ternama berarti ya Kak. Betul. Jadi masuklah kalian. Iya. Untuk platform yang sering digunakan dalam komunitas online ini sebagai sarana untuk berdiskusi itu apa ya Kak? Untuk berbagi pengalaman dan sebagainya. Nah, platform apa yang sering digunakan gitu? Seperti yang saya singgung di sebelumnya tadi yang saya jawab, kami menggunakan platform media sosial Telegram. Selain mudah dan bebas dalam bergabungnya, untuk jumlah anggotanya bisa banyak, bahkan melebihi dari jumlah anggota di grup WhatsApp. Yang kalau kita pakai WhatsApp, kita harus buat banyak grup agar anggota itu bisa terus-terus masuk. Kalau di Telegram ini jumlahnya itu bisa sampai kalau nggak salah berapa gitu, banyak banget pokoknya. Jadi kita memanfaatkan Telegram tersebut. Oh, begitu. Kemudian, apakah dalam komunitas online ini memiliki peraturan atau sejenisnya Kak untuk para anggota? Oh, tentunya di setiap komunitas atau grup memiliki aturan dan pedoman untuk dipatuhi. Nah, di komunitas Indonesia Menulis sendiri, setiap peserta dilarang spam, berkomentar sebelum dipersilahkan, atau memberikan iklan berjualan di dalam grup kami. Gitu, Kak. Oke, selanjutnya ada nggak Kak kegiatan dari komunitas menulis online Indonesia dan anggota untuk masyarakat umum nih yang bukan anggota? Ada nggak Kak? Wah, tentunya ada dong. Ya, salah satunya Indonesia Menulis ini. Ini program yang diinisiasikan oleh KMO Indonesia untuk masyarakat luas. Selain itu juga ada program kelas gratis yang dapat diikuti. Anda dapat buka di situs kami kmoclub.com. Tersebut banyak juga kelas-kelas lainnya. Gitu, Kak. Wow, tadi pendaftarannya gratis, sekarang program kelasnya juga gratis ya. Ikut Betul komunitas ini. banget. Seru juga nih kayaknya. Nah, selama melaksanakan program nih Kak atau kegiatan, ada nggak resiko tersendiri bagi para anggota maupun para pemateri atau pengajarnya? Untuk resiko sejauh ini kami anggap sangat minim ya. Karena sebelum melakukan sharing kita tuh udah kerjasama dengan pemateri. Kita melakukan timbal balik peserta anggota grup dapat ilmu baru atau pemateri pengajar bisa mempromosikan semua proyek yang sedang dilakukan seperti buku yang pemateri tulis atau dan lain-lainnya lah. Gitu. Untuk aset nih Kak, kalau aset itu kan merupakan sesuatu yang berharga nih bagi komunitas. Nah, dalam komunitas menulis online ini sendiri, ada nggak aset yang bisa kita dapatkan? Misalnya kedekatan dengan penulis terkenal, kemudian buku-buku berharga dan sebagainya. Ada nggak aset dari KMO itu sendiri? Wah, jelas pastinya ya kita punya aset yang paling berharga. Nah, bagi KMO Indonesia sendiri, aset yang paling berharga adalah tercapainya visi yang telah ditanamkan di awal. Jadi visi kami itu kebermanfaatan secara ilmu. Ini sudah kami jalankan dengan diadakannya kelas kepenulisan maupun non-kepenulisan, baik yang gratis maupun yang berbayar. Yang kedua, kebermanfaatan secara finansial. Ini pun telah kami jalankan dengan membuka peluang usaha berupa reseller dan keagenan bagi member KMO. Dengan bagi hasil berupa komisi sebanyak 10-30% setiap penjualannya. Sekedar informasi, di KMO Indonesia selain mengadakan kelas berbayar dengan pemateri berskala nasional, juga ada buku-buku hasil terbitan sendiri loh. Oh, jadi selain ada kelas gratis, berarti juga ada kelas berbayar ya Kak untuk para pemateri yang berskala nasional gitu. Berarti khusus Iya. gitu. Iya, betul banget. Oke, jadi selanjutnya ada nggak sih Kak hasil karya dari aktivitas komunitas menulis online ini yang sangat menjadi kebanggaan? Misalnya buku, cerita online, atau memenangkan lomba dan sebagainya. Kalau ada boleh dicantumkan mungkin judulnya apa gitu. Nah, banyak sih kalau buat hasil-hasilnya itu. Karena di KMO sendiri ada banyak event yang dapat diikuti. Terakhir ada event membuat puisi tuh. Nah, jika berkenan, silakan mampir ke FB kami, yaitu KMO Club. Karena di sana kami banyak menampilkan karya-karya peserta dan juga
untuk menampilkan event-event yang akan datang. Begitu, Kak. Oh, jadi kalau kita mau lihat hasil karya dan aktivitas dari para peserta gitu, kita lihatnya di FB KMO Club gitu ya, Kak? Iya, Kak. Dan Oh. bisa juga mampir ke Instagram kami juga ada hasil-hasil karya dari anggota kami juga, Kak. Oh gitu, oke. Dalam komunitas menulis online nih, menurut Kak Hamid apa sih perbedaan tugas yang harus dijalankan? Ada nggak perbedaannya berdasarkan jenis kelamin atau misalnya pemimpin itu harusnya pria bukan wanita gitu? Ada nggak perbedaan tugas dalam komunitas ini? Nah, untuk perbedaannya, kita tuh nggak memandang itu laki-laki atau perempuan. Jadi semuanya sama aja gitu. Semua berhak mendapat tugas yang sama karena yang dinilai itu kemampuan bukan gendernya. Sebagai contohnya dalam tim internal KMO ada 5 koordinator divisi dari 7 koordinator. Sedangkan dalam komunitas KMO ada jabatan Abang Neng Jaga sebagai ketua masing-masing angkatan. Dan yang sering menjabat adalah perempuan, Neng Jaga taunya. Oh, jadi kalau yang menjabat sebagai peserta perempuan itu namanya Neng Jaga, tapi kalau yang menjabatnya lelaki berarti itu Abang Jaga gitu ya, Kak? Untuk ketua Iya, angkatan. Abang dan Neng gitu ya. Unik ya nama nama koordinator pesertanya, seru-seru. Yoi. Nah, selanjutnya ada nggak sih, Kak, syarat khusus atau misalnya usia tertentu atau latar belakang tertentu dari baik suku maupun budaya untuk masuk ke dalam komunitas ini? Ada nggak syarat khususnya? Untuk masuk ke dalam komunitas ini ada sih batas usia minimalnya yaitu 12 tahun. Kalau di KMO ada 2 jenjang usia untuk kelas 12 tahun sampai 17 tahun. Itu masuk ke KMO Club for Teenager. Dan 18 tahun ke atas itu KMO Club untuk umum. Kalau latar belakang suku dan budaya, di kami sangat terbuka nih. Justru kami menghubungkan mereka semua dalam satu komunitas. Dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat. Pernah di dalam grup ini. Wah, jadi selain ada KMO untuk umum, ada juga KMO untuk teenager ya, Kak? Iya, betul banget sih. Selain itu juga terdiri dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Asik juga ya, Kak. Memang keberagaman itu penting ya untuk kita bergabung dalam sebuah komunitas supaya kita itu dapat saling menghargai sesama gitu. Nah, selanjutnya nih, Kak, pernah nggak ada konflik dalam komunitas KMO ini sendiri? Kalau ada, gimana nih solusi dari Kak Hamid ataupun anggota lain dalam menyelesaikan konflik tersebut? Ya, setiap pribadi pasti pernah lah ya mengalami konflik. Pun dengan kami, apalagi kami berdiri dalam satu lingkungan yang sama, KMO Indonesia. Cara yang biasa kami pakai adalah konflik tersebut dikembalikan lagi ke individu masing-masing, lalu dirundingkan cara penyelesaiannya. Yang paling sering kami memperbaiki cara berkomunikasinya sih, karena sebagian besar kegiatan ini adalah online. Begitu, Kak. Oke. Apakah komunitas ini di bawah naungan institusi formal dan memiliki aturan legal yang mengatur relasi antar anggota komunitas, Kak? Ya, tentunya kami terdaftar di dalam IKPI Jawa Barat. Pun dengan aturan, kami punya aturan baku yang harus dipatuhi jika peserta melanggar, maka sanksinya adalah dikeluarkan dari komunitas ini. Gitu, Kak. Gitu. Nah, untuk informasi tambahan nih, IKPI itu apa sih, Kak? IKPI ini sendiri adalah Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, kami ini terdaftar dalam IKPI di Jawa Barat. Begitu, Pak. Oh, begitu. Nah, Kak, tadi kan ada nih aturan yang udah disebutkan. Nah, siapa aja sih, Kak, yang membuat aturan dalam komunitas ini dan sejauh mana aturan tersebut disepakati oleh pihak-pihak dalam komunitas? Untuk aturannya ya, yang buat ini dibuat oleh koordinator, kemudian dieksekusi oleh tim dan semua jajaran, lalu diterapkan oleh seluruh anggota. Seperti yang saya sampaikan, ada aturan baku yang harus dijalankan. Oh gitu. Ada nggak, Kak,
hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik dalam komunitas. Misalnya ada aturan yang paling banyak nggak disukai atau paling banyak diprotes peserta. Ada nggak, Kak? Untuk sejauh ini ya, tidak ada banyak konflik sih. Konflik yang paling mungkin biasa salah satunya kayak perbedaan persepsi dan komunikasi yang berbeda itu ya, Kak. Itu aja sih mungkin, Kak. Gitu. Nah, selanjutnya nih, Kak. Apakah aturan yang ada itu memberikan akses yang sama dari setiap anggota dalam konteks informasi, berpendapat, menulis, dan sebagainya? Apakah memberikan akses yang sama? Yap, oke lah. Kami selalu meminta informasi dan feedback berupa kritik dan saran dari anggota. Jadi mana aturan yang paling efektif dan mana yang tidak untuk diterapkan. Jadi semuanya sama sih menurut kami. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, Kak. Tadi kan kita udah bahas mengenai berbagai company profile ya, Kak. Nah sekarang kami pengen nanya khusus ke Kak Hamid sendiri. Apa sih yang membuat Kakak itu tertarik untuk bergabung dalam komunitas menulis online ini? Untuk ketertarikannya ya, secara pribadi sih, tadi saya sudah singgung sebelumnya. Jadi itu saya suka dengan komunitas ini karena komunitas ini tuh merangkul semua kalangan gitu. Dari yang masih pelajar sampai yang umum gitu. Dan yang ingin belajar kepenulisan. Tentunya kalau sesama kayak hobi gitu kan lebih nyaman kan ya. Selain itu, kita dapat memperoleh banyak ilmu dari penulis-penulis ternama dalam aktivitas atau seminar yang diselenggarakan. Maka dari itu, saya sangat tertarik sih buat bergabung di dalam komunitas ini dulunya. Begitu sih, Kak. Oke, begitu ya Kak Hamid. Terima kasih banyak atas partisipasinya, sudah bersedia untuk diwawancara. Terima kasih atas ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat buat teman-teman nih yang mungkin tadinya belum tertarik di dunia menulis, boleh kalau ingin udah berubah pikiran, pengen bergabung di komunitas menulis online ini juga bisa ya. Jadi komunitas menulis online ini gratis. Kemudian kita juga bisa bertemu dengan para penulis-penulis ternama dan terkenal, dan ada kelas-kelas juga yang bersifat gratis maupun berbayar gitu ya Kak Hamid ya. Jadi kita kalau mau gabung bisa mengakses link Telegram yang ada di Instagram ya Kak ya. Betul, langsung aja kalian buka Instagram kami di @kmoindonesia. Nanti di sana akan ada link buat pendaftarannya. Nanti Anda akan diarahkan buat masuk ke grup Telegram kami. Begitu, Kak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya Kak Hamid. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, siap. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke narasumber kita yang kedua nih. Namanya adalah Kak Devi. Nah, Kak Devi ini merupakan salah satu anggota yang kami wawancarai. Kalau yang tadi Kak Hamid itu dari divisi akademi sekaligus admin yang ada di Telegram. Sekarang kita akan mewawancara Kak Devi sebagai anggota. Halo Kak Devi. Halo Meltinda. Selamat siang, salam kenal ya Kak. Iya, salam kenal juga. Kira-kira apa nih pertanyaan yang mau kamu lempar? Wah, lumayan banyak nih Kak pertanyaannya. Ya apakah boleh. Kakak bersedia? Bersedia dong. Oke, sebelumnya kita pastiin dulu nih ya. Kakak benar-benar anggota dari komunitas menulis online, betul? Iya, benar. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Kak ya. Oke. Sudah berapa lama nih Kak Devi menjadi anggota dalam komunitas menulis online? Jadi aku jadi anggota ini di komunitas ini tuh sebenarnya belum terlalu lama ya. Jadi mungkin sekitar udah 6 bulan aku berpartisipasi di dalam komunitas ini. Oh gitu. Nah, aktivitas atau kegiatan apa yang menurut kakak nih selama kakak bergabung menjadi anggota, aktivitas apa yang paling berkesan bagi kakak? Yang paling berkesan buat aku salah satunya waktu dikasih tugas untuk ngarang cerita atau bikin karangan semacam itu. Di situ aku jadi tertantang nih untuk menumbuhkan dan mengembangkan ide-ideku. Dan ideku ini kan jadi tertuangkan ya ke dalam karangan itu.
Jadi kalau nggak dikasih tugas ya aku jadi nggak terlatih dan tertantang untuk menemukan ide dan mengembangkan ide cerita baru. Oh, begitu. Kemudian karya tulis apa saja yang telah kakak buat nih semenjak kakak bergabung dengan KMO? Ada nggak udah karya tulis yang udah kakak buat? Kalau aku hitung-hitung kira-kira udah ada 6 karangan cerita. Judulnya ada Tanah Merah, Sunset Rose, Milikmu, Blackbone, Gumati, dan Kabar Baik. Tapi dari 6 karangan ini, aku memang semuanya belum aku terbitkan ya. Oh gitu, jadi masih dalam bentuk karangan ya kak? Iya benar, jadi masih. Berarti tinggal kita tunggu aja nih Iya kapan benar, terbitnya. belum aku tuangin ke dalam buku sih, Oke. masih bentuk draft gitu. Oke, ada nggak kak kesulitan dalam membuat tulisan hasil karya sendiri? Sebenarnya kalau kesulitan yang khusus itu nggak ada, cuman kesulitan dalam diriku itu cuman mengatur moodku gimana aku ini bisa nemuin ide dan ngembangin idenya itu, terus aku tuangin ke dalam karangan. Jadi kalau moodku pas lagi nggak enak nih atau kurang baik ya susah sih untuk aku menemukan ide dan mengembangkannya. Oh iya, jadi tergantung butuh Bener referensi ide banget. juga ya kak ya. Iya. Oke, hal atau kegiatan apa nih yang kakak sukai dalam komunitas menulis online? Hal yang paling berkesan buat aku itu waktu diadain live streaming di YouTube. Jadi komunitasku ini memanggil tamu dari luar datang ke dalam komunitas kami. Lalu karena kegiatan itu kan jadi aku tahu banyak hal dari orang baru yang diundang. Dan ada waktu buat sharing juga kan, jadi aku tahu banyak juga nih tentang teman-teman satu komunitasku itu waktu sesi sharing itu. Wow, jadi banyak mendapatkan ilmu ya Iya kak benar, dari live streaming. dari orang lain juga. Mhm. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Devi sebagai anggota, ini khususnya pribadi kakak. Apa yang membuat kakak ingin bergabung dengan komunitas ini? Jadi karena aku kan dari kecil itu hobinya nulis dan membaca cerita. Jadi aku tuh tertarik banget waktu itu buat masuk ke komunitas menulis online ini. Dan di sisi lain aku juga pengen punya teman sekomunitas yang sefrekuensi sama diriku dan hobiku, yang sama-sama nulis, sama-sama baca. Jadi lewat komunitas ini harapanku tuh aku bisa jadi mengembangkan hobiku dan ideku ke dalam karangan. Dan di sini juga kan aku juga bisa mengatur moodku dan ideku ya, karena setiap bulan pasti ada tugas dan karena ada tugas dan deadline-nya itu aku jadi termotivasi untuk terus menulis cerita dan karangannya. Gitu aja sih. Oke, wow, banyak Iya. banget yang bisa kita ambil dari Kak Devi ini ya, Iya, teman-teman. oke. Jadi banyak banyak bisa sharing dengan teman-teman sesama penulis, kemudian mendapatkan teman-teman sefrekuensi, kemudian mendapatkan ide sebagai referensi untuk menulis, dan banyak hal lagi yang bisa kita pelajari dari Kak Devi ya. Terima kasih banyak Kak Devi atas waktunya yang Oke, sudah sama-sama. Iya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan kata jika ada. Dan kami dari kelompok juga berterima kasih sekali lagi kepada Kak Hamid, kepada Kak Devi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami sebagai kelompok. Nah, kita kembalikan kepada Mbah Google. Sampai jumpa teman-teman. Sekian podcast Tanya Jawab yang disuguhkan kelompok mengenai komunitas menulis online Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan.